Austro-Melanesidnya. Sementara di bagian timur sebaliknya, Pak. Populasi di sana lebih tinggi persentase Australo-Melanesid dibanding persentase Mongolidnya. Nah, bagaimana dengan di tengah? Nah, ini yang menarik. Jadi di sini merupakan semacam transisi gitu ya. Di mana ketika kita melihat populasi ke semakin ke arah timur, ada perbedaan secara gradual persentase dari masing-masing ras itu. Ras Mongolid semakin berkurang ke arah timur, ya persentasenya, tetapi persentase genetika Australo-Melanesidnya semakin bertambah. Sebaliknya kalau kita ke barat, persentase genetika Australo-Melanesidnya semakin berkurang, tetapi persentase Australo-Melanesidnya bertambah. Mongolidnya semakin berkurang, tapi Australo-Melanesidnya tentu semakin berkurang juga. Jadi makin ke barat, Australo-Melanesid berkurang dan Mongolidnya yang semakin bertambah. Wah, ini berarti pertanyaan berikut ini, Prof. Orang juga ya dalam banyak konteks lah orang bicara Sumba asli, gini orang Sumba asli. Kalau ditanya orang Sumba asli itu apa ada gitu? Tinggal kita melihat dari perspektif mana ya. Nah, kalau kita bicara gelombang migrasi tadi itu, kita boleh katakan bahwa yang paling asli dari manusia Sumba itu mestinya manusia yang datang duluan tadi, gelombang yang pertama itu. Nah, kemudian datang pendatang lagi menjadi orang Sumba karena bercampur, berinteraksi dan berbudaya yang sama. Mereka juga bisa dikatakan orang Sumba asli juga, Pak. Cuma kedatangannya kemudian. Nah, yang ketiga juga seperti itu. Bahkan ke masa yang lebih kemudian, ya, termasuk di zaman sejarah sampai sekarang, para pendatang yang datang ke Sumba dan berinteraksi dengan populasi-populasi yang lebih dulu tadi dan merasa dirinya orang Sumba, ya mestinya mereka juga menjadi orang Sumba. Asal jangan hidup di Sumba tapi tidak merasa orang Sumba. Kalau begitu lebih baik dia keluar. Buat apa dia hidup di Sumba tapi tidak merasa dirinya orang Sumba? Itu patokan yang paling utama yang harus kita terapkan. Karena itu tidak baik. Dia hidup di tanah Sumba, ya dia orang Sumba. Kalau saya mau maju dengan pertanyaan begini, Prof. Berarti sebenarnya orang Sumba, kalau sesuai penjelasannya Prof tadi, kan sebenarnya percampuran dari apa ya? Tadi ada Australia, ada Mongol. Jadi berarti kan sebenarnya itu percampuran ya, dari. Itu percampuran. Jadi kalau dilihat dari genetikanya sudah sangat rumit. Itu baru dari genetika. Hal yang sama jika dilihat dari bahasanya. Jadi yang namanya bahasa Sumba itu juga campuran dari bahasa Austronesia yang gelombang ketiga tadi dengan terutama bahasa Papua Melanesia, yaitu orang yang pertama datang tadi itu. Dan bahasa Austroasiatik itu hilang karena ketika bahasa Austronesia datang, bukan cuma di Sumba, di Nusantara pada umumnya, bahasa Austroasiatik itu ditinggalkan. Jadi paling tidak ada dua bahasa besar yang ada di Sumba. Satu bahasa Australo-Melanesia atau Australo-Melanesid justru persentasinya lebih besar, 65% itu. Bahasa Austronesia hanya 35%. Nah, nanti kalau kita makin ke barat, jadi sejajar nih. Data genetika dengan bahasa itu sama. Makin ke barat Indonesia, bahasa Austronesianya semakin tinggi, tapi semakin ke timur Indonesia, bahasa Australo-Melanesianya yang
dalam istilah ilmu pengetahuan disebut pilum Papua itu semakin besar. Dan puncaknya itu tentu di pedalaman Papua sana. Jadi setuju seperti yang dibilang tadi, yang disebut dengan orang Sumba itu sudah sangat kompleks, baik dari genetikanya maupun dari bahasanya. Sama dengan populasi-populasi kepulauan lainnya di Nusantara. Ya. Artinya kalau kita bilang secara Sumba secara besar, bahwa sebenarnya Indonesia juga itu percampuran gitu ya. Tepat sekali. Ya. Bahkan yang paling di barat sana pun punya unsur genetika Papua Melanesia. Yang di timur sana juga hal yang sama. Bahkan kalau diteliti lebih jauh lagi, sebetulnya Papua Melanesia itu masih punya campuran genetika dari ras yang lain lagi. Ya, terutama yang disebut dengan manusia Denisovan itu. Ini manusia yang ditemukan di wilayah Siberia sana. Nah, unsur genetikanya itu ditemukan pada manusia ras Australomelanesia itu. Kenapa? Karena ketika manusia sapiens pertama keluar dari Afrika sana, asalnya dari sana soalnya, dia bercabang-cabang kemana-mana dan melakukan perkawinan campur. Nah, cabang yang ke Nusantara, tentu sebelum sampai ke Nusantara, ke wilayah kita, memiliki percampuran genetika dengan populasi yang ke arah utara, ke Cina, ke Siberia, bahkan yang ke Eropa sana. Ini kan kita bicara pas kemerdekaan 17 Agustus ini. Jadi artinya kalau kita bilang Indonesia sebenarnya memang kita beraneka ya, beraneka ragam, bukan hanya karena ada semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, tapi memang secara tadi manusia yang datang, kemudian genetika, bahasa dan macam-macam, memang kita beragam ya, Prof. Jadi yang disebut Indonesia itu identik dengan kebinekaan, tidak terlepaskan sejak manusia pertama sampai ke sekarang, ya, selalu terbentuk kebinekaan itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu memiliki kebinekaan yang tertinggi. Jadi kita itu sudah termeteraikan gitu ya, bahwa yang namanya Indonesia sama dengan kebinekaan. Kenapa begitu tinggi kebinekaannya? Seperti yang saya singgung tadi, karena kondisi geografis kita yang kepulauan itu. Jadi faktor luar, interaksi luar lebih sedikit dibanding evolusi lokal, perkembangan lokal di pulau-pulau itu. Jadi menciptakan keragaman yang begitu tinggi. X 96,9 FM